Jadi beberapa pekan lalu itu Ana nonton ada video cuplikan gitu. Jadi si suaminya ini pulang kerja, tuh capek banget. Istrinya di rumah main HP lagi rebahan. Terus suaminya bilang, ya intinya ngajak lah suaminya gitu, tanda kutip ngajak. Ngajak makan? Ya ngajak pokoknya lah gitu. Ngajak apa? Ya ngajak itu. Oh iya. Gitu ya. Terus? Gitu. Istrinya lagi main HP. Terus istrinya bilang, ngapain, aku kan capek ngurus rumah gitu. Aku juga ngurus anak-anak. Kamu enak tinggal minta gitu. Terus suaminya juga bilang, aku kan juga di luar kerja capek. Gitu. Ya udah kalau sama-sama capek kita istirahat aja. Sama-sama tidur. Sama-sama tidur gitu. Tapi jangan gitulah istri, namanya suami kan. Tapi kan capek di rumah Ron. Ngurus anak. Lah suami kerja di luar panas-panasan. Pulang kerja campur sama lawan jenis di jalanan. Pas pulang ketemu istri yang halal, ditolak. Nggak enak Ram. Ya tapi gimana, di rumah kan juga capek istri. Ya harus ngerti lah istri. Nah itu gimana caranya Ron? Ya harus bakti lah kepada suami. Harus bakti ya. Atau mungkin biar lebih tepat kita coba tanya Ustadz mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa Ustadz dengerin kita konflik tadi nih? Iya. Jadi emang videonya itu anak kena juga. Oh berasa jadinya? Ya mungkin semua. Soalnya di komen juga banyak gitu loh. Di komen juga, wah ini go banget gitu. Tapi menarik Ustadz. Tapi ini menarik banget. Jadi sebenarnya yang salah tuh siapa atau yang benar tuh siapa Ustadz? Yang benar tuh harus gimana Ustadz? Coba Ustadz. Karena mungkin anak tambah Ustadz ya. Si suaminya ini mungkin ada kebutuhan gitu Ustadz. Sedangkan si istrinya juga di rumah mungkin capek gitu loh. Nah ini mempertemukan itu gimana? Karena bisa jadi ini jadi sumber konflik gitu di rumah tangga. Nah itu bagaimana Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita langsung masuk ke contoh tadi, nanti kan ada rinciannya lagi. Suami pulang capek, kemudian dia butuh untuk dilayani oleh istrinya, terutama tanda kutip dalam masalah biologis. Sementara istri lagi bermain handphone dan dia langsung karena merasa terganggu, terusik dengan harus berhenti main handphonenya, akhirnya dia mengatakan, kan saya capek gitu. Terus langsung dia menyalahkan suaminya, kalau kamu enak-enak saja gitu dari luar datang terus tiba-tiba mau dilayanin. Nah di sini secara zahir tentu yang salah wanita, ya, yang salah si istrinya. Dia harusnya memang bisa memahami kalau itu adalah kewajiban dia, yang merupakan hak suami dalam melayani suami. Kalau dia berhujjah, dia berargumentasi seperti tadi, misalnya mengatakan, ya saya capek juga misalnya. Terus kapan dia layani suaminya? Karena akan tiap hari kalau pulang akan berhujjah yang sama kan. Jadi dia harus bisa memanage waktunya. Masalah kapan dia bagi waktu buat anak-anak, kapan dia bagi waktu buat dirinya sendiri, kapan dia beribadah kepada Tuhannya, dan kapan dia memberikan hak suaminya. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulih aujabu min haqqiz zauj. Tidak ada lagi yang paling wajib bagi seorang wanita muslimah setelah hak Allah dan Rasulnya, yang dia harus jalankan itu dibandingkan dengan hak suaminya. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, awal yang akan dihisab bagi seorang wanita pada hari kiamat adalah hubungannya dengan Tuhannya dan hubungannya dengan suaminya. Jadi memang ini harus diperhatikan baik-baik. Yang jadi masalah kebanyakan wanita digoda oleh syaitan, memang dia justru menyepelekan masalah itu. Mungkin dia lebih peduli dengan kebutuhan dia pribadi, kebutuhan anak-anaknya, padahal dia lupa sebenarnya itu iya, tetapi nomor satu adalah suaminya. Dalam hak suami itu Ustaz, itu kira-kira ada penjelasannya nggak Ustaz di dalam dalil-dalil yang sahih Ustaz? Taib. Jadi kalau kita fokus ke bahasan ini penting memang dalam masalah rumah tangga. Contoh misalnya saya waktu pertama nikah, saya bahasakan ke istri begini. Saya sama kamu ini adalah ibaratnya pegawai di satu perusahaan. Perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemiliknya adalah Allah. Kalau saya menjalankan tugas yang merupakan kewajiban saya, yang hak kamu, atau sebaliknya kamu juga menjalankan tugas kamu yang merupakan kewajiban, berarti itu adalah hak saya, maka otomatis kita akan mendapatkan gajinya. Nah, kalau dalam bahasa agama itu pahala. Oleh karena itu setiap suami istri harus bisa memahami mana yang merupakan kewajiban dia, yang akhirnya merupakan hak pasangannya, dan mana juga yang merupakan hak dia, merupakan kewajiban pasangannya.
Kalau kita fokus sekarang ke masalah kewajiban istri, yaitu merupakan hak suami, ini memang poin yang paling dasar yang harus dibahas dalam masalah rumah tangga. Karena ini adalah hak yang paling tinggi. Sebelum menikah, si istri ini punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuanya. Dan itu di nomor satu kan. Ya dia harus santun, dia harus ramah, dia harus bakti. Makna bakti itu kan luas sekali. Dia berkhidmah, ya, kemudian dia mengalah. Itu semua masuk dalam masalah bakti. Dia mendahulukan orang tuanya, dia tidak bertutur kata yang kasar misalnya. Nah setelah dia menikah, maka semua yang merupakan tadi skala prioritas buat kedua orang tua itu pindah ke suaminya. Jadi makna kalimat bakti sepenuhnya ini pindah ke suami. Jadi memang dia harus menjaga tutur katanya, ya, sikapnya, terus full pelayanannya, segala macam memang kepada si suaminya. Jadi pada saat orang tua atau si wali perempuan ini mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, sama dengan si ayah mengatakan begini, ini anak perempuan saya dulu saya yang nafkahi, saya yang kasih makan, kasih minum, kasih perlindungan, pendidikan, segala macam ya. Dan dia pun berbakti dengan saya. Sekarang saya akan serahkan kepada kamu. Kamu terima gak? Iya saya terima nikahnya. Oke, sekarang udah pindah nih, silakan pindah ke rumah kamu, urus semuanya ya. Nah dengan serah terima itu berarti sang ayah dari nomor 1 menjadi nomor 2 sekarang. Jadi nomor 2. Dalam banget maknanya ya. Akad nikah itu. Dan itu perpindahan tanggung jawab ya Ustaz ya, dari seorang ayah ke seorang suami. Ya, dan suami di sini kenapa dia lebih besar nanti kedudukannya, karena memang dia orang asing. Kalau ayah si wanita ini dia pemilik sperma. Jadi wajar Jadi itu seperti bagian dari tubuh dia. Jadi wajar saja kalau si anak itu harus bakti. Dan dia pun wajar memberikan perhatian ekstra. Tetapi kalau suami, orang asing. Kan tidak boleh menikah sama mahram kan. Dia orang dari luar. Orang dari luar yang tidak dikenal tiba-tiba datang melamar dia. Dan setelah akad nikah, maka tiba-tiba saja diwajibkan bagi si laki-laki ini untuk melindungi, memberikan nafkah, memberikan pakaian, makanan dan segala macam. Ya, sementara pasti ada feedbacknya kan. Nah, si perempuannya juga harus bakti, berbuat baik, mengalah, memberikan yang terbaik untuk suaminya. Itu kan perpindahan bakti dari orang tua ke suami, Ustaz. Tapi kalau kita ukur, Ustaz, lebih mulia mana, Ustaz? Mulia bakti sama orang tua atau mulia bakti sama suami, Ustaz? Tentu suami. Tentu suami. Karena setelah akad nikah tadi saya bilang itu sudah perpindahan transisi. Jadi kalau suami mengatakan jangan keluar rumah, terus ayahnya atau ibunya mengatakan nak datang ke sini, dia nggak boleh keluar selama suaminya belum izinkan. Jadi udah nggak bisa. Dan suami ini ada ekstranya itu dia satu-satunya orang yang bisa melihat tubuh si wanita ini sekaligus menikmatinya. Sementara sang ayah itu nggak bisa. Sampai umur tamiz itu umur 7-8 tahun udah bisa membedain jenis kelamin. Itu udah nggak bisa lagi kan sang ayah untuk melihat badan tubuh anak perempuannya. Anak perempuan itu juga sudah akan risih gitu. Ya kalau sudah 7 tahun, 8 tahun dia mau dimandiin sama dia nggak mau. Gitu. Nah, tapi suami dia bisa menikmatin semuanya dan tidak ada poliandri dalam Islam. Artinya si perempuan ini hanya mengabdi kepada satu laki-laki ini. Karena kan kalau poliandri berarti 2 suami, dua-duanya tuangkan sperma lalu hamil si wanita, siapa ayah? Iya, nggak jelas. Ya, jadi memang kedudukannya itu luar biasa. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih ada seorang wanita, masih gadis dia. Di masa Nabi SAW sebelum menikah dia datang ke Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah sebelum saya nikah saya ingin tahu apa hak suami saya. Atau bagaimana kedudukan hak suami saya. Sebelum menikah, Ustaz? Sebelum menikah. Mencari tahu itu. Ya dia mau tahu nih sekarang kalau saya nikah nanti gimana nih saya menghadapi suami saya nanti. Jarang banget tuh perempuan kayak gitu. Ya, maka Nabi SAW bilang, ketahuilah kalau seandainya di tubuh suamimu itu luka dan bernanah, serta engkau membersihkan dengan lidahmu, jadi bukan dengan tanganmu, maka engkau masih belum bisa memberikan haknya. Jadi saking besarnya hak suami itu. Dan ini memang harus selalu disyiarkan, disampaikan agar setiap muslimah memahami masalah itu. Setiap ayah wajib, setiap saudara wajib memberikan peringatan kepada anaknya, kepada saudarinya. Setiap suami mengingatkan istrinya tentang masalah ini. Nah, karena berbahaya sekali. Kalau ayah sama ibu saja nggak boleh mengatakan dalam surah Isra, maka sama suami pun tidak boleh mengucapkan Sama, bahkan lebih besar hukumnya
kepada suami daripada kedua orang tua. Lebih besar, Ustaz. Ya, makanya tadi kan Nabi SAW mengatakan tuh kalau seandainya luka bernanah di tubuh suamimu dan kau bersihkan dengan lidahmu, kau masih belum bisa memberikan haknya. Dalam riwayat yang sahih juga Aisyah mengatakan, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui besarnya hak suami kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kakinya yang kalian letakkan di pipi kalian. Masya Allah. Di saking besarnya.